Salam jumpa kembali sahabat rumah Retreat Batam Oasis Center. Kembali kami hadir dalam ruang rohani Anda untuk sekedar menemani waktu refleksi Anda di hari peringatan wajib Maria Bunda Berdukacita yang dirayakan gereja setiap tanggal 15 September. Sahabat yang terkasih, berikut rangkuman informasinya. Informasi yang pertama, peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Berdukacita ini dirayakan selalu setelah pesta salib suci. Hal ini mengingatkan kita akan kisah Injil. Di dekat salib Yesus berdirilah ibunya. Kita tentu sulit membayangkan duka cita Maria menyaksikan penderitaan putranya. Sebuah duka yang dilukiskan oleh Simeon sebagai pedang yang menghunus jiwa. Duka yang menguak sebuah kebenaran bahwa jiwa Maria begitu menyatu dengan jiwa putranya, sehingga penderitaan yang dialami oleh putranya teralami dengan sendiri dalam jiwanya. Duka yang membuat Maria layak menjadi ratu para martir. Penderitaannya tidak disertai aliran darah, tetapi terlama menurut ukuran waktu dan terdahsyat menurut ukuran intensitas. Informasi yang kedua, penderitaan Maria terlama menurut ukuran waktu. Hal ini dinyatakan dengan sangat jelas kepada Santa Brigida dalam suatu penglihatan yang dialaminya ketika ia berada di kota Roma, dalam gereja Saint Mary Major saat itu, di mana Santa Perawan Maria bersama Simeon dan seorang malaikat yang membawa sebilah pedang yang amat panjang yang berwarna merah karena noda darah menampakkan diri kepada Santa Brigida. Dengan cara demikian ditunjukkan kepadanya betapa panjang dan pahitnya duka cita yang menembus hati Bunda Maria sepanjang hidupnya. Maria berkata, "Jiwa-jiwa yang telah ditebus dan anak-anakku yang terkasih, janganlah berbelas kasihan kepadaku hanya pada jam di mana aku menyaksikan Yesusku yang terkasih meregang nyawa di hadapan mataku. Oleh sebab pedang duka cita yang dinubuatkan Simeon menembus jiwaku sepanjang hidupku. Ketika aku menyusui putraku, ketika aku menggendongnya dalam pelukanku, aku telah melihat kematian ngeri yang menantinya. Bayangkan betapa panjang dan pilunya sengsara yang harus kuderita." Informasi yang ketiga, penderitaan Maria terdahsyat menurut ukuran intensitas. Para martir menanggung penderitaan mereka yang merupakan akibat siksa api dan alat-alat atau sarana lainnya di tubuh mereka. Tetapi Bunda Maria menanggung penderitaannya dalam jiwanya, seperti dinubuatkan oleh Simeon. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Santo Antonius mengatakan begini, sementara para martir lain menderita dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, Santa Perawan Maria menderita dengan mengorbankan nyawa putranya, nyawa yang dikasihinya jauh melebihi nyawanya sendiri. Jadi tidak saja Maria menderita dalam jiwanya semua yang diderita putranya di tubuhnya, tetapi lebih dari itu, menyaksikan derita dan sengsara putranya mendatangkan duka cita yang lebih dahsyat di hatinya daripada jika ia sendiri yang harus menderita segala sengsara itu di tubuhnya. Tidak seorang pun dapat meragukan bahwa Bunda Maria menderita dalam hatinya segala kekejian yang ia saksikan menimpa putranya yang terkasih. Siapapun dapat mengerti bahwa penderitaan anak-anak adalah juga penderitaan para ibu mereka yang menyaksikannya. Informasi yang keempat, menurut tradisi, duka cita Maria dalam menjalani tugasnya sebagai Bunda Kristus meliputi 7 duka cita, yakni yang pertama, nubuat Simeon atau pada peristiwa penyunatan Yesus. Yang kedua, pada saat melarikan diri ke Mesir. Yang ketiga, pada saat kehilangan Yesus kecil di Bait Allah. Yang keempat, pada saat Maria bertemu Yesus saat berjalan menuju Bukit Golgota. Yang kelima, pada saat Yesus wafat di kayu salib. Yang keenam adalah pada saat lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Dan yang ketujuh, pada saat jenazah Yesus ditempatkan di dalam makam. Saudara, dari 7 duka cita Maria ini, kita akhirnya memahami Bunda Maria terkadang dilukiskan dengan hatinya terbuka dengan 7 pedang menembusi hatinya itu. Dan yang terpenting ialah
bahwa setiap duka cita diterima Bunda Maria dengan gagah berani, dengan penuh kasih, dan dengan penuh kepercayaan. Seperti digemahkan dalam fiat-Nya, jadilah padaku menurut perkataanmu, yang Dia ucapkan pertama kali dalam peristiwa kabar sukacita. Informasi yang kelima, peringatan Santa Perawan Maria berduka cita mulai populer pada abad ke-12, meskipun dalam berbagai gelar yang berbeda. Beberapa tulisan didapati berasal dari abad ke-11 malahan, teristimewa di kalangan para biarawan Benediktin. Pada abad ke-14 dan ke-15, peringatan dan devosi ini telah tersebar luas di kalangan gereja. Yang menarik, pada tahun 1482, peringatan ini secara resmi dimasukkan dalam Missale Romanum dengan sebutan dengan gelar Santa Perawan Maria Bunda Berbelas Kasihan atau Our Lady of Compassion, dengan menekankan poin di sana adalah besarnya cinta kasih Bunda Maria yang diperlihatkan dalam sengsara bersama putranya. Kata compassion berasal dari kata Latin cum dan passio, yang artinya menderita bersama. Pada tahun 1668, peringatan guna menghormati 7 duka cita Maria ditetapkan pada hari Minggu setelah tanggal 14 September atau seminggu setelah Pesta Salib Suci. Namun pada tahun 1814, Paus Pius ke-10 menetapkan tanggal yang permanen, yaitu pada tanggal 15 September sebagai peringatan 7 duka cita Santa Perawan Maria, yang sekarang disederhanakan menjadi peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Informasi yang keenam, penekanan utama dalam peringatan wajib ini adalah Bunda Maria yang berdiri dengan setia di kaki salib, di mana putranya meregang nyawa. Seperti dicatat dalam Injil Santo Yohanes, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis tentang gereja menulis begini, "Ia sesuai dengan rencana Allah berdiri di dekatnya. Disitulah ia menanggung penderitaan yang dahsyat bersama dengan putranya yang tunggal. Dengan hati keibuannya, ia menggabungkan diri dengan korbannya, yang penuh kasih menyetujui persembahan korban yang dilahirkannya." Sahabat-sahabat yang terkasih, kita belajar dari Bunda Maria, belajar kesabaran, ketabahan, dan keteguhan imannya. Kita sering mempersalahkan sesama dan Allah saat kita mengalami kesusahan, kedukaan, dan malapetaka. Mari kita belajar menerima kedukaan dan penderitaan kita sebagai bentuk pengambilan bagian pada penderitaan Kristus. Sebagai penutup, marilah sahabat-sahabat yang terkasih, kita daraskan bersama dengan seluruh gereja semesta antifon ini. Bapa, sementara putramu ditinggikan di atas salib, bundanya Maria berdiri di bawah kaki salibnya menanggung sengsara bersamanya. Semoga gerejamu dipersatukan dengan Kristus dalam sengsara dan wafatnya, sehingga beroleh bagian dalam kebangkitannya menuju hidup baru. Demikianlah saudara persembahan kami dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kami ucapkan selamat berefleksi, salam sehat selalu.